Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh saya pribadi, Hilda. Well, before we start our lesson, please don't forget to check your internet connection and please stay tuned for watching this video. Oke, alhamdulillah kali ini teman-teman, insya Allah kita akan membahas tentang materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Pastikan teman-teman sedang standby untuk siap mempelajari. Untuk tujuan pembelajaran, ya sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, teman-teman diharapkan dapat mengimani dan menghayati strategi dakwah Nabi Muhammad dalam membangun umat, kemudian menunjukkan sikap jujur, sabar, amanah dalam berdakwah, menganalisis serta dapat menyajikan ketentuan khutbah, tabligh. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya dikatakan, "An Abdullah bin Umar wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, balighu anni walau ayat." Dari Abdullah bin Umar dituturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah tentunya dari pembelajaran kita kali ini ya teman-teman, insya Allah akan memberikan hikmah yang luar biasa walaupun satu ayat teman-teman menyampaikan. Kemudian Allah menerangkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tentu dari pembelajaran sebelumnya, teman-teman masih ingat kan tentang apa itu definisi khutbah, tabligh, dan dakwah. Lantas apa juga ya perbedaannya dan bagaimana syarat serta ketentuan dari masing-masing khutbah, tabligh, dan baik. Kalau kita lihat dari aplikasi kehidupan kita sehari-hari, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar istilah kata khutbah. Khutbah itu bisa dilihat dari beberapa contoh. Ada khutbah sholat gerhana, kemudian ada khutbah hari raya, ada khutbah sholat Jumat yang mungkin setiap pekan bisa kita saksikan, kemudian ada khutbah Arafah, dan juga ada khutbah nikah. Ada lagi istilah lain tentang tabligh akbar yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, oleh mubaligh Fulan. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara khutbah, tabligh, dan satu lagi adalah dakwah. Kita harus berdakwah, ya sebagai pelajar juga bisa berdakwah. Lantas apa ya perbedaannya khutbah, tabligh, dan dakwah? Dan tentunya teman-teman dari definisi khutbah, tabligh, dan dakwah sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, dari pertemuan kita hari ini, kita akan bahas apa itu perbedaan khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang pertama, dari sisi aspek ketentuan, khutbah memiliki syarat dan rukun yang baku. Artinya tidak boleh terputus dan itu harus tersusun, harus tertib. Kemudian kalau dakwah dan tabligh itu syarat ataupun rukun tidak baku. Kemudian dari sisi waktu, dari khutbah itu ditentukan, sedangkan dakwah dan tabligh tidak tertentu dan sangat fleksibel, bisa kapan saja dilakukan. Dari tempat, khutbah itu bisa dilakukan di masjid atau di tanah yang lapang, yang tentunya memenuhi proporsi untuk melaksanakan kegiatan khutbah itu. Nah, dari dakwah dan tabligh di mana saja, tidak terpaku di masjid ataupun di tanah lapang. Dari segi media, khutbah itu dilakukan by lisan, ya, sedangkan dakwah dan tabligh apa saja bisa kita lakukan, baik dari lisan, gambar, tulisan, pamflet, video, film animation misalnya, atau juga bentuk beberapa seni berupa musik. Kemudian kalau dari sisi aspek metode, khutbah menggunakan metode ceramah, sedangkan dakwah dan tabligh tidak sebatas lisan, melainkan segala aspek yang bisa di kehidupan. Persamaannya dari ketiga ini, yang pertama sama-sama meniru manusia untuk menjalani kehidupan yang benar dengan aturan Allah. Sama-sama mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam, juga sama-sama mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan. Sebaliknya kegagalan dan terpuruknya diperoleh dari kemaksiatan.
dan juga sama-sama memberikan basyirah, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga ancaman bagi orang-orang yang gagal. Nah teman-teman, kalau kita kemarin memperhatikan definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, tentunya teman-teman masih ingat ya soal kata khutbah itu khotbah yakhtubu khutbatan, ya. Dari sisi istilah diartikan memberikan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu sebagai keabsahan pemusnahan ibadah. Nah sedangkan dari tabligh, balagha yuballighu tablighun, artinya menyampaikan, memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan ataupun perkataan. Nah dari kedua ini kemudian selanjutnya ada dakwah. Asal kata dakwah, da'a, dakwah, artinya mengajak, memanggil, dan menyeru untuk melaksanakan hal-hal tertentu. Dari sisi beberapa istilah, pengertian dakwah setiap kegiatan yang berupa menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman kepada Allah atau syariat hukum Islam itu disebut dakwah. Orang yang melaksanakan dakwah disebut da'i. Orang yang melakukan atau menyampaikan tabligh disebut mubaligh atau mubalighah. Dan terakhir, orang yang suka menyampaikan khutbah tersebut. Nah teman-teman, kemudian apa saja sih contoh kegiatan-kegiatan khutbah yang tadi sudah dia persepsikan di awal? Contoh tabligh, pelaksanaan seperti apa, dakwah juga seperti apa, syarat rukun dari masing-masing. Nah, untuk berikutnya, yuk cek selanjutnya di modul dan PowerPoint bagi khutbah, tabligh, dan dakwah nanti. Check it out. Sampai ketemu lagi di bahan pembelajaran berikutnya. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.